Yo, dengan gue Isal, selamat datang di RR Delusi, di Referensi Racun Duniawi, channel yang ngebahas segala macam perhobian di dunia ini. Bagi yang baru bergabung, tolong di subscribe ya, sama dinyalakan notifikasinya, dan kalau suka, di like juga. Oke, kemarin ini ada yang komen, kalau Bang, Fortius 90 versus Duralite 68. Nah, kita ada nih unitnya, tapi sebelum itu, bumper dulu yuk. Ini dia penampakannya ya, dan ini ada tasnya ya dari unit Duralite 68. Seperti apa modelnya? Sebenarnya ya sama sih pada umumnya ya raket ya. Ada headframe, ada shaft, sama ada grip. Tasnya biasa aja, dia bentuk yang kain gini ya. Jadi sebenarnya ini juga enak. Jadi kenapa? Karena kalau kalian punya tas badminton yang gede, nah ini bisa dimasukin nih. Jadi lebih hemat tempat gitu. Oke, langsung kita bahas ke main karakternya nih, si Mizuno Duralite 68. Jadi kita mulai dari headframe seperti biasa. Di atasnya itu ada tulisan Aerobox. Nah, ini langsung dikasih lihat tulisan Aerobox. Nah, Aerobox itu apa? Aerobox itu adalah sebuah fitur yang mengurangi hambatan ketika diayunkan. Nah, tapi selain itu juga dia mempertahankan struktur dari si headframe-nya ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah waktu kalian swing atau smash gitu. Emosi gue. Waktu kalian swing itu jadi kecepatannya bertambah gitu. Jadi semakin cepat gitu. Jadi kalau kalian mau smash itu lebih enak. Nah, kenapa bisa begitu? Itu juga karena dibantu dengan ringannya si raket ini dan juga beratnya di kepala ini ya. Nanti kita bahas di belakang. Oke, lanjut ke bagian sisinya. Itu di sebelah kanan atau kiri ada tulisan Japan Technology by Mizuno. Jadi sudah diklaim ya guys kalau ini tuh menggunakan teknologi Jepang. Di atasnya tulisan Japan Technology itu ada kecil-kecil ya, bukan kecil-kecil. Ada samar-samar tulisan tuh ini Duralite gitu loh, Duralite. Dan ini sebenarnya nggak pengaruh banget ya karena nggak akan ke notice juga gitu. Dan sebenarnya di frame ini juga diterapkan fiturnya Featherlight. Featherlight itu maksudnya adalah sebuah raket yang ringan. Jadi beratnya itu lebih ringan dari 5U. Jadi itu intinya. Oke, lanjut ke si logonya di T-joint. Ini ada logo Mizuno ya. Seperti biasa selalu. Karena ini raket Mizuno pastinya. Dan sepertinya itu aja. Dan kalau dilihat dari desainnya ini juga mirip-mirip ya sama yang punyanya Carbosonic. Kenapa? Karena dia tuh kayak semacam warna hitam glossy gitu, tapi kayak ada kayak apa sih, marmer gitu lah pokoknya. Jadi kalau kalian goyang-goyang gitu tuh kelihatan wow, cakep. Lanjut ke bagian shaft. Nih shaft nih. Shaftnya itu tertulis besar ya, Duralite 68. Di sebelahnya dekat T-joint itu ada tulisan Japan HMG. HMG itu berarti High Contour Graphite. Dan berarti ini bahannya pasti sudah bahan grafit ya. Kemudian selanjutnya kalau gua perhatikan ini juga tulisannya samar-samar, tapi di sini dijelasin bahwa flexnya ini adalah fleksibel. Jadi dia raket yang lentur ya. Dan max tensionnya raket ini tarikannya bisa sampai 28 aja, jadi nggak bisa lebih. Informasi lainnya itu tertulis kalau si raket ini beratnya 75 gram. Cuman 75 gram itu berarti harusnya di bawah 5U, berarti masuknya kategori di 6U. 6U itu berarti udah masuk ringan banget guys, karena 5U sendiri aja udah enteng ya. Dan balance point-nya itu di angka 300. Nah, kalau 300 berarti dia termasuk kategori yang head heavy. Nah, tadi kenapa gue bilang di awal kan, kenapa nih swingnya enak banget, karena dia pertama udah sistem yang Aerobox, kemudian udah ringan, sama head heavy. Head heavy-nya ini nggak tanggung-tanggung 300. Berarti itu bener-bener kalau kalian timbang begini, nanti harusnya nih lebih berat di sini. Cuman karena ada grip ya, jadi nambah beban di gripnya, bukan di beban tanggung jawab hidup lu sendiri. Kita lanjut ke bagian si konnya sendiri. Nah, konnya ini sebenarnya ketutupan sama grip handuk ya. Ini kan pakai grip yang model handuk. Cuman kalau kita buka itu nggak ada informasi apa-apa selain logo Mizuno sama tulisan Mizuno itu sendiri.
Jadi grip ini udah ketutup sama yang handuk ya, nggak bisa kita lihat dalamannya. Bisa sih kita buka, tapi ini kan unit yang lagi dipakai, jadi nanti aja. Kemudian di end cap-nya sendiri ini mantap. Untuk raket dengan harga di bawah 1 jutaan ya. Jadi kalau nggak salah tuh harganya itu 700 ribuan. Jadi tuh udah dapet yang modelnya kayak karbon nih guys, ala-ala karbon gitu. Dan logo Mizuno-nya sendiri itu dia warnanya emas. Jadi wah nih mewah sekali sih untuk raket under 1 jutaan juga. Nah, senarnya ini pakai senar Yonex BG66 Brilliant. Tarikannya di 26. Kenapa? Karena ngikutin dari si usernya itu sendiri ya. Ini kembali lagi ke preferensi kalian masing-masing. Sekarang apa bedanya Duraled 68 sama Fortius 90 yang kemarin sempat kita bahas tuh. Fortius 90 itu kan harganya 1 jutaan ke atas ya. Kalau si Duraled ini 68. Dengan spek yang sama, plek-plek dengan yang si Fortius 90. Fortius 90 itu kan harganya 1 jutaan ke atas ya. Kalau si Duraled ini 68. Salah ya, Gak? Harga tiba-tiba tipe aja. Kalau Fortius 90 kan 1 juta ke atas. Nah, kalau ini kan 68. Nah. Tidak masuk guys. Kalau Fortius 90 itu kan harganya di atas 1 jutaan ya, sementara si Duraled 68 ini harganya 700 ribuan. Apa yang bikin beda dari si Duraled 68 sama si Fortius 90 yang mahal? Kita kupas di bagian speknya dulu. Kalau speknya sendiri sebenarnya sama aja semua guys. Kenapa? Karena dia ada aerobox juga. Kemudian featherlight juga. Kemudian beratnya sama, 6U juga, dan head heavy juga, bener-bener semua speknya sama. Nah, yang bikin beda itu ada 2 poin di sini. Yang pertama itu, kalau di Fortius 90 itu dia ada tambahan fitur lagi yang namanya high foam system. Nah, high foam system itu sendiri yang bikin mahal si raket Fortius 90. Kalau yang penasaran sama high foam system itu apa, pembahasannya semua ada di sini nih. Nah, yang kedua itu adalah di tulisan Japan HMG-nya. Kalau di Duraled 68 tuh cuman ditulis Japan HMG. Kalau di Fortius 90 dia ada tambahannya. Tambahannya itu Japan HMG 30. Nah, kalian cari tahu sendiri apa itu arti 30. Oke. Kalau pengalaman dari pribadi gue sendiri ya, waktu comparing Duraled 68 ini sama Fortius 90 dari pemakaiannya ya, itu di Duraled 68 tuh sebenarnya untuk ringan sama swingnya tuh sama. Cuman yang bikin beda adalah dari getarannya. Jadi ini ternyata agak sedikit lebih bergetar daripada si Fortius 90. Nah ini kenapa si Fortius 90 tuh harganya juga lebih mahal ya, karena dia udah ada yang sistem high foam itu. Tapi gue ngerekomendasiin raket ini dengan pertimbangan adalah yang pertama nih, budget. Kalau kalian budgetnya mentok nih, misalkan, gue cuma punya duit 700 nih, atau gue cuma punya duit di bawah 1 juta. Nah, ini bisa kalian pertimbangan kalau misalkan kalian kepengen yang Fortius 90 ya, tapi versi budgetnya. Dengan asumsi ini speknya bener-bener mirip dengan Fortius 90 ya, cuman minus 1 itu doang tuh yang ada high foam systemnya. Jadi Duraled 68 ini adalah versi Fortius 90-nya yang ekonomis. Tapi itu balik lagi ke pendapat pribadi gue sendiri ya guys. Menurut kalian, ini lebih worth it mana sih? Fortius 90 atau Duraled 68 ini? Gue tunggu komentar kalian di bawah ya. Oke, segitu aja pembahasan raket Mizuno Duraled 68 ini. Sekali lagi terima kasih banyak yang udah nonton sampai di sini ya. Dan jangan lupa di subscribe, di like juga video ini kalau suka, sama dinyalakan notifikasinya. Di mana tuh? Gue nggak tahu. Buat kalian yang mau support kami secara langsung, link traktirnya ada di bawah ya. Bisa langsung diklik. Gue Isal, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam olahraga. Kita ada nih unitnya. Tapi sebelum itu, bumper dulu yuk. Idi, anjing. Terus tenenenet.